Amasya Raja Yehuda. Pada tahun kedua pemerintahan Yoas bin Yoahas Raja Israel, Amasya anak Yoas Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya saja tidak seperti Daud bapa leluhurnya. Ia berbuat sama seperti yang dilakukan Yoas ayahnya. Hanya saja tempat-tempat pemujaan tidak disingkirkan. Orang masih mempersembahkan dan membakar dupa di tempat-tempat itu. Ketika kerajaan itu sudah kokoh di tangannya, ia membunuh pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja ayahnya. Tetapi anak-anak para pembunuh itu tidak dihukum mati olehnya, seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa. Sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Amasya mengalahkan 10.000 orang Edom di lembah Asin dan merebut Sela dalam peperangan itu. Lalu kota itu dinamai Yokteel sampai hari ini. Pada waktu itu Amasya mengirim utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, dengan pesan, "Hadapilah aku muka dengan muka." Tetapi Yoas Raja Israel mengirim orang kepada Amasya Raja Yehuda dengan pesan, "Semak duri di Libanon mengirim pesan kepada pohon aras di Libanon. Bunyinya, berikanlah putrimu kepada putraku menjadi istrinya." Tetapi binatang liar yang ada di Libanon melintas dan menginjak-injak semak duri itu. "Engkau memang sudah mengalahkan Edom, maka engkau meninggikan diri. Berbanggalah dan tinggallah di rumahmu. Mengapa engkau mencari-cari malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda ikut bersamamu?" Tetapi Amasya tidak mendengarkan, sehingga Yoas Raja Israel bergerak maju menghadapi Amasya Raja Yehuda, muka dengan muka di Bet-Semes yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda terpukul kalah oleh Israel, dan setiap orang Yehuda melarikan diri ke kemahnya. Yoas Raja Israel menangkap Amasya bin Yoas bin Ahasya Raja Yehuda di Bet-Semes. Lalu Yoas pergi ke Yerusalem dan membongkar tembok Yerusalem, mulai dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Ia mengambil semua emas dan perak, segala perlengkapan yang terdapat dalam rumah Tuhan, dan perbendaharaan istana raja, serta para sandera. Kemudian ia pulang ke Samaria. Selebihnya dari riwayat Yoas, apa yang dilakukannya, kepahlawanannya, dan bagaimana ia berperang melawan Amasya Raja Yehuda, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Yoas mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria bersama raja-raja Israel. Lalu Yerobeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amasya bin Yoas Raja Yehuda masih hidup 15 tahun lagi sesudah kematian Yoas anak Yoahas Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amasya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Orang-orang bersekongkol melawan dia di Yerusalem, lalu ia lari ke Lakis. Tetapi mereka menyuruh orang mengejar dia ke Lakis, dan dia dibunuh di sana. Dia diangkut dengan kuda dan dikuburkan di Yerusalem, di samping nenek moyangnya di kota Daud. Lalu seluruh rakyat Yehuda mengambil Asarya yang berumur 16 tahun dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan Amasya ayahnya. Ia membangun kembali Elat dan mengembalikannya kepada Yehuda, sesudah Amasya mendapat perhentian bersama nenek moyangnya.
Yerobeam putra Yoas, Raja Israel. Pada tahun ke-15 pemerintahan Amasya putra Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam putra Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah selama 41 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak berpaling dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Ia mengambil kembali wilayah Israel, mulai dari Lebo Hamat sampai ke Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel, yang telah disampaikan dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amitai, Nabi dari Gad-Hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel, sudah habis lenyap baik yang terikat maupun bebas, dan tidak ada penolong bagi Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapus nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menyelamatkan mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, segala yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bagaimana ia berperang, dan bagaimana ia mengambil kembali Damsyik dan Hamat Yehuda bagi Israel. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Yerobeam mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, Raja-Raja Israel. Lalu Sakaria anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Amasya. Amasya berumur 25 tahun pada waktu menjadi raja, dan selama 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya Yoadan, orang Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya saja tidak dengan segenap hati. Ketika kerajaan itu sudah kokoh di tangannya, ia membunuh pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya. Ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, dalam kitab Musa, sebagaimana diperintahkan Tuhan. Ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, juga anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati hanya karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh seluruh orang Yehuda dan Benyamin berdiri menurut kaum keluarganya masing-masing, di bawah para kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pejuang yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung dengan tuanku, karena Tuhan tidak menyertai orang Israel, semua Bani Efraim ini. Jikalau mereka bergabung, bagaimanapun tindakan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan mencampakkan engkau di depan musuh, sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan mencampakkan." Lalu kata Amasya kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan Israel?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih dari itu kepadamu." Kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung dengannya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Mereka sangat marah terhadap Yehuda dan kembali ke tempat tinggalnya dengan penuh kemarahan. Amasya mendapat keberanian lalu memimpin tentaranya ke lembah Asin. Ia menewaskan 10.000 orang dari Bani Seir. Selain itu, Bani Yehuda menawan 10.000 orang hidup-hidup dan membawa mereka ke suatu puncak bukit batu. Lalu mereka dicampakkan dari puncak bukit batu itu, sehingga mereka semua hancur binasa.
Tetapi anggota-anggota pasukan yang dipulangkan Amasya dan tidak diperbolehkan ikut berperang dengan dia menyerbu kota-kota di Yehuda dari jurusan Samaria sampai ke Bet Horon. Mereka menewaskan 3.000 orang penduduknya dan merampas banyak jarahan. Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu. Ia membawa pulang berhala-berhala Bani Seir dan mendirikannya sebagai ilah-ilahnya. Ia sujud menyembah kepada ilah-ilah itu dan membakar kurban untuk mereka. Menyalalah murka Tuhan terhadap Amasya, dan ia mengutus seorang nabi kepadanya. Kata nabi itu kepadanya, "Mengapa engkau mencari ilah-ilah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" Sementara nabi berbicara, berkatalah Amasya kepadanya, "Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasihat raja? Diamlah, apakah engkau mau dibunuh?" Nabi itu pun diam. Setelah itu ia berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Allah telah memutuskan untuk membinasakan engkau, karena engkau telah melakukan hal itu dan tidak mendengarkan nasihatku." Setelah bermufakat, Amasya, Raja Yehuda, mengirim utusan kepada Yoas bin Yoahas bin Yehu, Raja Israel, dengan pesan, "Hadapilah aku muka dengan muka." Tetapi Yoas, Raja Israel, mengirim orang kepada Amasya, Raja Yehuda, dengan pesan, "Semak duri di Libanon mengirim pesan kepada pohon aras di Libanon. Bunyinya, berikanlah putrimu kepada putraku menjadi istrinya." Tetapi binatang liar yang ada di Libanon melintas dan menginjak-injak semak duri itu. "Pikirmu, engkau memang mengalahkan Edom, maka engkau meninggikan diri untuk merebut kehormatan. Sekarang tinggal saja di rumahmu. Mengapa engkau mencari-cari malapetaka sehingga engkau jatuh dan Yehuda ikut bersamamu?" Tetapi Amasya tidak mau mendengarkannya. Memang hal ini berasal dari Allah yang hendak menyerahkan mereka ke dalam tangan Yoas, karena mereka telah mengikuti ilah-ilah orang Edom. Sebab itu, majulah Yoas Raja Israel. Ia menghadapi Amasya, Raja Yehuda, muka dengan muka di Bet-Semes, yang termasuk wilayah Yehuda. Yehuda dikalahkan oleh Israel, dan setiap orang Yehuda melarikan diri ke kemahnya. Yoas, Raja Israel, menangkap Amasya bin Yoas bin Yoahas, Raja Yehuda, di Bet-Semes, lalu membawa dia ke Yerusalem. Ia membongkar tembok Yerusalem, mulai dari pintu gerbang Efraim sampai ke pintu gerbang sudut, 400 hasta panjangnya. Kemudian ia mengambil seluruh emas, perak, dan segala perlengkapan yang terdapat dalam rumah Allah yang dipercayakan pada Obed-Edom. Demikian pula perbendaraan istana raja dan para sandera. Sesudah itu ia pulang ke Samaria. Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, masih hidup 15 tahun lagi sesudah kematian Yoas bin Yoahas, Raja Israel. Selebihnya dari riwayat Amasya dari awal sampai akhir, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel? Sejak Amasya menjauhi Tuhan, orang-orang bersekongkol melawan dia di Yerusalem. Lalu ia lari ke Lakis, tetapi mereka menyuruh orang mengejar dia ke Lakis, dan ia dibunuh di sana. Ia diangkut dengan kuda, lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Yehuda.